Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnaningsih dengan NIM 1057. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal dengan judul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap kinerja perusahaan manufaktur subsektor semen yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2020. Langsung saja. Slide berikutnya yaitu adalah alasan mengapa saya mengambil judul tersebut. Alasan saya yaitu karena saya ingin mengetahui kinerja perusahaan dari subsektor semen ini bekerja dengan baik atau tidak. Karena seperti yang kita tahu pada awal 2020 dunia ini digunakan dengan sebuah wabah yang bernama COVID-19, yang dimana COVID-19 ini sangat berdampak terhadap aktivitas kehidupan manusia. Tentu ini pun akan berdampak terhadap perekonomian dunia. Seperti yang kita tahu bahwasanya di Indonesia sendiri pada awal 2020 sampai dengan 2021 ini pembangunan ataupun infrastruktur tiada hentinya. Dengan kata lain di sini saya sangat tertarik bahwasanya subsektor semen ini salah satu contohnya yaitu adalah pembangunan infrastruktur jalan tol, yang dimana semen adalah sebagai bahan baku utama dalam pembuatan jalan tol tersebut. Maka dari itu, saya ingin mengetahui apakah kinerja perusahaan subsektor semen ini bekerja dengan baik atau tidak. Hal ini sangat berkesinambungan dengan maksud dan tujuan dari judul yang saya ambil, yaitu untuk mengetahui apakah dalam operasional perusahaan tersebut modalnya itu terdapat dari modal perusahaan itu sendiri ataukah terdapat suntikan dari perusahaan lain. Selanjutnya, yaitu ada fenomena perusahaan manufaktur subsektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2020. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada layar di depan ini ada dua grafik yang dimana sebelah kanan teman-teman itu ada total hutang dan sebelah kiri teman-teman itu adalah ada aset lancar. Jika teman-teman lihat di sini, aset lancar di situ jika kita lihat pada rata-rata tahunnya sangat fluktuatif, yang dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan. Nah, pada awal 2019, aset lancar ini mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020, aset lancar ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya aset lancar pada periode 2018 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif, yang dimana secara tidak langsung aset lancar ini mengalami penurunan. Nah, sedangkan total hutang, jika kita lihat dari rata-rata setiap tahunnya, total hutang pada perusahaan subsektor semen ini mengalami peningkatan. Jika teman-teman lihat pada kolom rata-rata di sini, pada setiap tahunnya pada tahun 2019 ini mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Nah, fenomena inilah yang cukup menarik bagi saya untuk diteliti. Apa yang menjadi sub-sub ataupun indikator yang membuat perusahaan subsektor semen ini pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup meningkat pada total hutang. Sedangkan pada aset lancarnya sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk melanjutkan ataupun untuk mendalami penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator variabel rujukan buku yang saya gunakan, yaitu manajemen keuangan yang diterbitkan pada tahun 2019, yaitu penulisnya Bapak Haji Syamsuddin dan Ibu Santi, yang dimana current ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menentukan kewajibannya dalam jangka pendek. Bagaimana cara kita mengetahui nilai current ratio dalam sebuah perusahaan tersebut? Kita dapat mengetahuinya dengan menghitung. Ada rumusnya, yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar.
Nah, sedangkan untuk debit to equity ratio itu dipergunakan untuk menghitung utang dan modal bagi perusahaan tersebut untuk menutupi hutangnya, yang dimana rumusnya yaitu total hutang dibagi ekuitas atau modal. Nah, kinerja perusahaannya sendiri yaitu suatu organisasi atau perusahaan yang berbentuk profit orientasi dan non profit oriented yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Nah, selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Bisa teman-teman lihat pada PPT di sini. Kerangka pemikiran yang saya masukkan ini referensinya dari jurnal Kadesi pada tahun 2015, yaitu pada jurnal akuntansi dan keuangan. Yang dimana di sini ada current ratio menjadi variable X1 dan debit to equity ratio menjadi variable X2, kemudian kinerja perusahaannya itu menjadi variable Y, yang dimana pengaruh current ratio itu, jadi semakin tinggi current ratio tersebut, maka kemungkinan sangat kecil perusahaan tersebut mengalami kegagalan usahanya dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nah, sedangkan pengaruh debit to equity ratio terhadap kinerja perusahaannya yaitu apabila nilai debit to equity ratio ini rendah, maka kinerja perusahaan tersebut sangat baik. Nah, penjelasan sementara keadaan tertentu terjadi di mana current ratio sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, debit to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan current ratio dan debit to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, 3 poin yang tadi saya sampaikan tersebut ialah hipotesis yang akan saya teliti. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian, yang dimana penelitian melakukan konseptualisasi atau variabel yang akan diteliti dengan beberapa literatur dan studi pustaka yang sesuai dengan tema peneliti untuk kemudian diperoleh definisi mengenai variabel-variabel penelitian tersebut. Nah, metode yang saya gunakan adalah teknik sampling, di mana untuk memilih sampelnya itu berdasarkan pada informasi yang tersedia di Bursa Efek, ya, karena saya mengambilnya sumbernya dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan populasinya itu yang digunakan dalam penelitian ini atau subsektor semen ini ada 6 perusahaan, yang dimana itu ada Indosemen, Semen Batu Raja, Holcim, Semen Indonesia, Waskita Beton, dan Waskita dan Wijaya Kerja Beton. Selanjutnya sampel yang saya gunakan pun di sini adalah 6 perusahaan. Sesuai dengan yang bisa teman-teman lihat pada layar di depan ini. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang saya gunakan adalah analisis data deskriptif, analisis verifikatif, dan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Nah, analisis data deskriptif ini untuk mengetahui karakteristik data dalam penelitian ini dengan menggunakan angka mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari tiap-tiap variabel independen yang saya teliti. Sedangkan analisis verifikatifnya yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini pun saya menggunakan UJT dan UJF. Nah, sekian presentasi proposal saya dengan judul pengaruh current ratio dan debit to equity ratio terhadap kinerja perusahaan manufaktur subsektor semen yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.